Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Saya Erik Dwi Setio dengan NIM 2203016036. Saya Jali Thomas dengan NIM 2203016004. Saya Tiara Nabila Ramadhani dengan NIM 2203016014. Saya Anjula Viviani Lastrini dengan NIM 2203016010. Saya Intan Sari Dewi dengan NIM 2203016054. Saya Muhammad Asbi Rizik 22030160446. Di sini saya akan menjelaskan apa itu El Nino dan bagaimana mekanisme serta proses terjadinya El Nino. Selama hidup di Indonesia, kalian pasti pernah mendengar fenomena alam yang disebut dengan El Nino. Secara sekilas, El Nino erat kaitannya dengan cuaca yang sangat panas, kekeringan, dan kebakaran hutan. Di wilayah ekuatorial atau di area sepanjang khatulistiwa bumi, terdapat sebuah pola aliran angin yang bergerak mengelilingi bumi dari arah timur ke arah barat. Arus angin yang dikenal juga dengan sebutan angin pasat atau trade winds ini tidak hanya mengelilingi bumi dan mengirim angin sepoi-sepoi ke daratan, tapi angin pasat juga menjadi salah satu penggerak air laut. Siklus angin pasat yang biasanya bisa menggerakkan air laut ke arah barat menjadi lebih lemah dan di waktu tertentu anginnya bisa berbalik arah. Kondisi ini menyebabkan air laut hangat bergerak ke arah timur menuju benua Amerika. Karena air laut hangat yang ada di permukaan bergerak ke arah timur, air laut dingin dari kedalaman Pasifik akan bergerak naik menggantikan posisi air hangat yang sudah bergerak menuju benua Amerika. Akibatnya suhu permukaan laut di Indonesia menjadi lebih dingin. Dan karena air laut yang dingin lebih sulit menguap, maka Indonesia akan mengalami kekurangan awan hujan. Kondisi inilah yang kemudian disebut sebagai El Nino. Perkenalkan, nama saya Muhammad Asbi Rizik. Di sini saya akan menjelaskan dampak El Nino di Kalimantan Timur. Fenomena ini memiliki dampak yang sangat luas dan signifikan terhadap pola cuaca global, termasuk di Indonesia, salah satunya di Kalimantan Timur. Dampak El Nino di Kalimantan Timur adalah salah satunya penurunan curah hujan. Selama periode El Nino, curah hujan di Kalimantan Timur menurun drastis. Ini menyebabkan kekeringan yang mempengaruhi pasokan air bagi penduduk, krisis air, dan menyebabkan kerugian di sektor pertanian yang berdampak pada pendapatan petani dan ketersediaan pangan. Perkenalkan, nama saya Jali Thomas. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa dampak jangka panjang El Nino terhadap perubahan iklim, yaitu 1. Peningkatan suhu global. El Nino dapat menyebabkan peningkatan suhu global karena pelepasan panas yang disimpan di Samudra Pasifik ke atmosfer. 2. Perubahan pola hujan. El Nino dapat mengubah pola hujan di berbagai wilayah dunia. Misalnya dapat menyebabkan kekeringan di wilayah yang biasanya basah dan banjir. Hal ini dapat berdampak pada produksi pertanian dan ketersediaan air. Yang ketiga, peningkatan kejadian cuaca ekstrim. El Nino dapat meningkatkan frekuensi dan intensitas kejadian cuaca ekstrim seperti badai tropis, banjir, atau kekeringan. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan lingkungan. Perkenalkan, saya Tiara Nabila Ramadhani. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pandangan ahli iklim tentang hubungan antara pemanasan global dan tingginya frekuensi dan intensitas El Nino di masa depan. Yang pertama, pemanasan global meningkat frekuensi El Nino. Menurut Erma Yuli Hastin, peneliti klimatologi di Badan Riset dan Inovasi Nasional, menyatakan bahwa pemanasan global membuat El Nino lebih sering terjadi dibanding La Nina. Lalu yang kedua, ada pemanasan global meningkat intensitas El Nino. Menurut Erma Yuli Hastin juga mengatakan bahwa pemanasan global membuat intensitas dan durasi El Nino tidak sekuat dan sepanjang dulu. Nah, sementara itu, durasi El Nino sekarang makin singkat dan tidak berlangsung beberapa tahun seperti sebelumnya. Yang ketiga, pemanasan global meningkat dampak El Nino. Menurut Guswanto, mengingatkan bahwa krisis iklim membuat periode La Nina dan El Nino makin cepat dan intensitas makin kuat. Dampaknya seperti banjir, hujan, dan longsor yang lebih banyak terjadi, serta kekeringan di beberapa wilayah. Lalu yang keempat, ada pemanasan global meningkat dampak ekstrim cuaca. Pemanasan global juga berdampak pada intensitas dan frekuensi fenomena ENSO termaksud El Nino. El Nino kuat yang terkait dengan pemanasan global dapat menyebabkan cuaca ekstrim yang lebih parah di berbagai wilayah, seperti kekeringan yang lebih parah dan banjir yang lebih parah juga di beberapa daerah. Lalu yang terakhir, pemanasan global meningkat dampak ekosistem. Pemanasan global juga berdampak pada ekosistem laut.
El Nino dapat menyebabkan pemutihan karang, merusak terumbu karang, dan ekosistem terkait. Pemanasan global yang lebih tinggi juga menyebabkan pemutihan karang yang lebih sering dan parah. Dalam sintesis, pandangan ahli iklim menunjukkan bahwa pemanasan global memiliki dampak signifikan yang pada frekuensi, intensitas, dan dampak El Nino di masa depan. Pemanasan global membuat El Nino lebih sering terjadi, intensitasnya makin kuat dan dampaknya makin parah. Perkenalkan, nama saya Intan Sari Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa solusi adaptasi yang dapat dilakukan untuk menghadapi dampak El Nino di Kalimantan Timur. Di antaranya, yang pertama dengan membangun sistem irigasi untuk pertanian di masa kekeringan. Sistem irigasi ini dibangun di Kalimantan Timur untuk menjamin pasokan air di musim kemarau akibat El Nino. Yang kedua, dengan menanam tanaman adiktif pada saat El Nino. Tanaman ini seperti kelapa sawit, ubi kayu, dan jagung hibrida yang digunakan sebagai alternatif yang tahan terhadap kekeringan akibat El Nino. Yang ketiga, dengan sistem peringatan dini El Nino. Badan Meteorologi menginstal stasiun observasi cuaca untuk memprediksi datangnya El Nino secara lebih dini sehingga masyarakat bisa lebih bersiap. Perkenalkan, nama saya Erik Dwi Setio. Di sini akan membahas upaya petani dalam menanggulangi dampak El Nino. Menyikapi ancaman tersebut, Kepala Dinas Pangan, Tanaman dan Hortikultura, Kaltim, mengatakan El Nino memiliki dampak yang signifikan bagi sektor pertanian. Beberapa dampak yang mungkin terjadi bagi sektor pertanian seperti kekeringan, penyakit tanaman, perubahan pola hama, dan penurunan produksi. Untuk itu, pemerintah telah melakukan antisipasi dampak dari potensi El Nino yang dapat menyebabkan kekeringan akibat pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal dan mempengaruhi pemenuhan kebutuhan pangan. Kami telah menginstruksikan kepada petani dan penyuluh di kabupaten dan kota secara tertulis untuk percepatan tanam. Percepatan tanam tersebut seperti membuat penampungan air atau embung-embung kecil dan menggunakan benih yang tahan kekeringan. Upaya itu sebutnya dilakukan untuk membantu petani dalam menghadapi potensi El Nino. Sekian dari kelompok 2,